Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cid. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang CPNS 2021, yaitu tentang penerimaan CPNS 2021 akan dibuka. Ini informasi yang dibutuhkan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari kompas.com. Pelaksanaan tugas atau PLT Deputi Bidang SDM Kementerian PAN-RB Teguh Wijinarko memastikan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2021 bakal dibuka. Ia menyebutkan terdapat beberapa formasi CPNS yang dibutuhkan, antara lain formasi CPNS di bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis yang akan dibutuhkan instansi pemerintah pada tahun depan. Nah, jadi di sini dari informasi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa formasi CPNS yang dibutuhkan itu yang diutamakan sekali adalah kesehatan. Ya, kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, ini pendidikan ini seperti apa? Apakah direkrut dalam sifat CPNS ataupun P3K dan tenaga teknis. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, kita akan lihat selanjutnya. Saat ini memang kami sudah menerima berbagai usulan dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Fokusnya tetap pada jabatan-jabatan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis yang mendukung arah prioritas pembangunan nasional dan potensi daerah. Ujarnya kepada Kompas pada Minggu 27 Desember 2020. Hari ini ya teman-teman. Nah, jadi ini lebih condong ya, pengrekrutannya ini lebih kepada jabatan-jabatan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis. Nah, jadi selebih daripada itu ada pengrekrutannya namun sedikit. Nah, ini yang lebih dominan adalah kesehatan, pendidikan, dan teknis. Kendati begitu, Teguh belum dapat memastikan pelaksanaan pembukaan pendaftaran penerimaan CPNS 2021. Nah, walau demikian ya, sudah tahu formasi yang akan dibutuhkan itu seperti apa, namun belum bisa dipastikan kapan pelaksanaan pembukaan CPNS 2021. Ia mengatakan keputusan tidak membuka formasi pada 2020 memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk kembali ke jadwal yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017. Dalam PP tersebut ditetapkan bahwa paling lambat bulan Maret setiap instansi pemerintah menyerahkan usulannya ke Menteri PAN-RB. Setelah memperoleh pertimbangan teknis dari BKN dan Kementerian Keuangan, maka pada bulan Mei ditentukan formasinya atau kebutuhannya, kata Teguh. Nah, jadi dalam PP nomor 11 pada tahun 2017 itu ditargetkan selama-lamanya ini pada bulan Maret setiap instansi sudah mengusulkan ya, menyerahkan usulan kepada pemerintah ya, kepada ke Menteri PAN-RB. Jadi usulan-usulan tersebut yang diperoleh itu paling lambat itu pada bulan Maret. Nah, kemudian pada bulan Mei itu akan bisa ditentukan formasi atau kebutuhannya dilihat dari usulan-usulan dari daerah. Teguh memastikan pemerintah juga akan menetapkan formasi CPNS setelah dipastikan bahwa formasi itu benar-benar dibutuhkan dalam upaya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Jadi ini dilihat memang kebutuhannya ini benar-benar dibutuhkan sehingga pengrekrutannya ini dilanjutkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke. Formasi guru, misalnya dibutuhkan 1 juta guru. Seleksi untuk formasi bidang pendidikan ini akan berlangsung sebanyak 3 kali seleksi hingga mencapai jumlah kebutuhan. Nah, ini kalau kita lihat ya dari ucapan yang dikatakannya, dimisalkan guru, ini bahwasanya ini 1 juta guru formasi yang sudah jelas 1 juta itu adalah P3K. Nah, jadi apakah CPNS itu yang khusus untuk formasi guru dialihkan ke P3K? Karena apa?
karena akan berlangsung sebanyak 3 kali seleksi, dan P3K dalam tahun 2021 direncanakan akan ada 3 kali seleksi. Berarti kemungkinan besar CPNS tahun 2021 khususnya formasi guru itu tidak ada, dialihkan semua ke P3K. Nah, dari ini kita simpulkan dari ucapannya ini ya teman-teman ya, dari ucapan yang dikatakan oleh ini ya Kemenpan RB tadi ya. Nah, jadi jelas ya, jadi formasi guru di CPNS 2021 itu tidak ada dan itu dialihkan ke P3K. Nah, ini dari kalimat ini ya teman-teman. Oke, rencananya untuk 1 juta guru yang kami akan rekrut tahun depan direncanakan akan dilakukan dalam 3 kali seleksi atau tes, ujarnya. Nah, jadi ini kan sesuai dengan yang dikatakan untuk pengrekrutan guru honorer ya, untuk ikut seleksi P3K. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, namun untuk informasi jelasnya kita belum bisa memastikan karena ke depan masih lama ya, Maret ya, Januari, Februari, Maret. Nah, mana tahu dalam 3 bulan itu ada perubahan. Dan mudah-mudahan pengrekrutan CPNS juga ada ya untuk formasi guru, tidak hanya untuk P3K. Karena untuk P3K itu khusus untuk guru honorer, guru-guru yang lulusan PPG, guru-guru yang sudah terdata di database. Nah, sedangkan lulusan yang baru-baru lulusan tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, jadi yang baru-baru lulus nggak bisa. Nah, kalau bagi CPNS itu bisa. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Namun apakah akan ada pengrekrutannya? Dan mudah-mudahan akan ada ya. Kita akan nantikan informasi selanjutnya. Ini masih ada waktu 3 bulan lagi sampai penerimaan seleksi CPNS, dan kita akan lihat apakah formasi guru untuk CPNS itu ada atau tidak. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menyebutkan pendaftaran CPNS 2021 bisa terlaksana pada April hingga Mei tahun depan. Berdasarkan draft progres usulan formasi ASN dan rencana rekrutmen tahun 2021 yang diterima, awalnya perpanjangan usulan formasi tahun 2021 yang rencananya Maret 2021 diperpanjang hingga Mei. Kemudian diperpanjang lagi hingga akhir Agustus 2021. Nah, jadi usulan-usulan yang masuk sudah ada di Kemenpan RB. Nah, dan usulan yang belum masuk juga ada, baik itu dari pusat maupun dari daerah. Nah, jadi karena usulannya itu ditunggu sampai bulan Maret, nah kemudian diperpanjang lagi hingga Mei ya, kemudian diperpanjang lagi hingga akhir Agustus. Dan mudah-mudahan pencapaian ini terpenuhi semuanya. Jadi jelas ya teman-teman. Oke. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi itu, semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan ambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Insya Allah channel ini akan menyajikan informasi-informasi terupdate terkait tentang CPNS dan P3K. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.